Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MTS Negeri 10 Banyuwangi bersama saya Monica Ayu Rayindra. Di sini kita akan ngobrol santai membahas hal-hal yang menarik dan edukatif. Nah, di samping saya ini sudah ada Bapak Rahmat Husaini. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita berdua nih akan membahas tentang hari lahir Pancasila yang bertepatan tanggal 1 Juni hari ini. Saya di sini ingin bertanya mengenai landasan atau dasar hukum hari lahir Pancasila. Itu bagaimana, Pak? Landasan atau dasar hukum hari lahirnya Pancasila itu adalah sesuai dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang mana isi intinya itu satu, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila. Yang kedua adalah tanggal 1 Juni itu adalah hari libur nasional. Yang ketiga adalah pemerintah bersama dengan seluruh komponen bangsa dan juga masyarakat punya kewajiban untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Demikian. Nah, kan ada kesaktian Pancasila. Itu apa bedanya sih Pak, hari lahir dan kesaktian Pancasila? Ya, memang betul ya. Biasanya banyak kepleset di sini ya. Banyak kepleset di sini. Tapi yang jelas ini adalah momen sejarah yang berbeda sebenarnya, Bu ya. Yang mana hari lahir Pancasila itu sejarahnya karena memang ada perumusan dasar negara, yang mana perumusan dasar negara itu pada saat sidang BPUPKI yang mana tanggal 28 sampai tanggal 1 Juni. Nah, tanggal 1 Juni itulah istilah Pancasila itu muncul. Nah, kemudian kalau hari kesaktian Pancasila itu momen sejarahnya adalah karena ini adanya gerakan 30 September yang mana ingin merubah falsafah negara kita, yaitu dasar negara kita Pancasila akan dirubah dengan falsafah yang lain. Tetapi dalam hal ini alhamdulillah Pancasila bersama dengan TNI dan masyarakat kuat mempertahankan Pancasila. Inilah kesaktiannya Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Pastinya di rumah juga penasaran dengan sejarah hari lahir Pancasila itu bagaimana? Nah, sebenarnya hari lahir Pancasila itu kalau diceritakan juga panjang ya, cuman ini saya ambil intinya aja, yaitu pada tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 1 Juni itu adalah tanggal 28 Mei ya sampai dengan tanggal 1 Juni itu adalah sidang pertama BPUPKI, yang mana pada tanggal 29 itu ada rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Itu ada 5 sila juga kan gitu. Terus kemudian pada tanggal 31 Mei itu disampaikan oleh Dr. Supomo, yang mana juga ada 5 sila. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juni itu Insinyur Soekarno juga menyampaikan 5 sila. Cuman bedanya dengan Mr. Muhammad Yamin dengan Pak Supomo ya, itu Pak Karno, Bung Karno ya, itu menyampaikan dengan judul ya, kan gitu, dengan judul Pancasila gitu. Jadi akhirnya itulah hari lahirnya Pancasila gitu. Terima kasih. Lalu bagaimana peringatan Hari Pancasila khusus untuk MTS Negeri 10 Banyuwangi? Begini, tadi peringatan tadi itu sebenarnya sesuai dengan surat edaran BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kita ya, tanggal nomor 14 tahun 2022 itu sebenarnya pelaksanaan upacara kan ada di lapangan Pancasila di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kemudian selebihnya dari itu untuk satker atau lembaga-lembaga yang lain termasuk madrasah, termasuk sekolah itu kan dilaksanakan secara virtual. Nah, kita di MTS Negeri 10 Banyuwangi juga melaksanakan secara virtual, cuman mengikuti YouTube. Nah, ini Bapak Pimpinan sudah mewajibkan kepada seluruh guru, terus karyawan baik negeri maupun
apa namanya PNS maupun bukan non PNS gitu, mohon maaf. Nah, terus kemudian kepada semua siswa itu untuk mengikuti upacara secara virtual. Gitu. Lalu bagaimana pengamalan Pancasila oleh warga madrasah, terutama di MTS Negeri 10 Banyuwangi? Ya, alhamdulillah Ibu ya. Jadi dalam hal ini kalau kita berbicara pengamalan Pancasila di MTS Negeri 10 Banyuwangi, insya Allah 5 sila itu sudah jalan semua. Nah, satu contoh misalnya eksempel ya Bu ya, ini pagi, nah ini murid sudah datang, gurunya sudah datang sesuai dengan jam yang telah ditentukan, kemudian bareng-bareng ke masjid untuk melaksanakan sholat duha bersama. Nah, ini adalah satu bentuk pengamalan sila pertama sebenarnya ya kan, bentuk sila pertama. Kemudian keluar dari masjid, anak-anak semua berkumpul di halaman bersama dengan guru juga, itu membaca Asmaul Husna. Jadi sebelum kami belajar itu sudah memohon kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa supaya belajar kita tetap mendapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa begitu. Nah, kemudian kami juga mengadakan kegiatan, contoh misalnya kita mengadakan kegiatan pramuka, PMR kan begitu. Nah, ini adalah sifat kemanusiaan yang kita tampilkan, kita tonjolkan di sana. Misalnya pada saat upacara, jadi anak-anak yang PMR itu sudah ada di belakang jogo, menjaga kalau mungkin ada yang pingsan, ada yang sakit, mereka cepat tanggap kan begitu. Termasuk pramuka itu juga begitu. Nah, sisi lain kami punya PKS Ibu ya. PKS itu pagi-pagi itu sudah nyetop apa namanya kendaraan untuk memberikan kesempatan kepada yang nyebrang dan sebagainya, orang tua murid juga apa namanya siswa kita sendiri itu yang mau nyebrang, yang kemudian kendaraan lain yang mau lalu. Ini supaya apa? Supaya terjadi ketertiban. Nah, ini siapa namanya ya? Sikap kemanusiaannya yang tinggi. Sisi lain misalnya kita contoh misalnya pemilihan pengurus OSIM, organisasi siswa intra madrasah, yang mana kita laksanakan persis pemilu. Jadi mereka harus memilih, mencoblos, kemudian masukkan ke kotak suara. Nah, pemungutan suara ini open, tidak ada intervensi apa-apa dari pihak siapapun. Anak milih anak itu. Nah, ini adalah bentuk pengamalan sila keempat. Jadi hampir semua sila itu kita laksanakan, termasuk misalnya kita apa namanya punya koperasi ya, ini adalah bentuk pengamalan sila kelima kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya, insya Allah akan begitu ya, insya Allah MTS Negeri 10 Banyuwangi sudah mengamalkan sila-sila Pancasila. Baik, untuk makna, bagaimana sih cara kita memaknai hari lahir Pancasila ini? Wah, kalau kita suruh memaknai itu luas sebenarnya Bu ya. Sebenarnya luas sekali memaknai kan. Cuman dalam hal ini kami mengharapkan kepada anak-anak utamanya ya, bagaimana dengan adanya peringatan hari lahirnya Pancasila ini kita semua warga madrasah ini punya komitmen kebangsaan yang sangat tinggi, sehingga bangsa kita akan tercipta kader-kader yang mana sebagai kader-kader penerus pemimpin bangsa yang hebat. Karena apa? Pancasila ini lahir dari tokoh-tokoh yang hebat, dari tokoh-tokoh yang kuat, yang punya komitmen kebangsaan yang sangat tinggi. Makanya dari sana kita harapkan generasi penerus ini jadilah generasi yang hebat. Begitu. Begitu. Jadi di MTS Negeri 10 Banyuwangi sudah melaksanakan sesuai dengan sila Pancasila nggih Pak? Insya Allah begitu. Ya, alhamdulillah. Nah, demikian tadi obrolan santai bersama Bapak Rahmat Husaini. Sekali lagi terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Nah, untuk teman-teman, saudara-saudara yang ada di rumah, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe podcast MTS Negeri 10 Banyuwangi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.